Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Makfirah dengan NIM 23210135 dari Prodi Ilmu Komputer Universitas Bina Bangsa Gitsempena. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang algoritma jaringan syaraf tiruan, yaitu yang terdiri dari Hebb, perseptron, dan backpropagation. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu sedikit tentang sejarah dari algoritma Hebb, di mana algoritma Hebb diperkenalkan oleh Donald Hebb pada tahun 1949 di dalam bukunya yang berjudul The Organization of Behavior. Algoritma ini merupakan dasar biologis pertama untuk teori pembelajaran dalam jaringan saraf tiruan. Konsep ini menyatakan bahwa neuron yang menyala bersamaan akan memperkuat koneksi di antara mereka. Selanjutnya, kegunaan dari algoritma Hebb, di mana algoritma ini digunakan dalam unsupervised learning atau pembelajaran tanpa pengawasan, yang umumnya digunakan dalam sistem asosiatif, clustering, dan filter adaptif. Algoritma Hebb bukan untuk klasifikasi langsung, tetapi untuk mengenali pola ataupun asosiasi. Selanjutnya kita beralih ke cara kerja dan rumus dari algoritma Hebb, di mana algoritma Hebb menyatakan bahwa perubahan bobot atau delta Wij antara neuron I dan neuron J sebanding dengan produk dari aktivitas mereka atau Xi dan Yj. Secara matematis, aturan Hebb dapat dinyatakan sebagai delta Wij sama dengan eta dikali Xi dikali Yj, di mana Wij di sini adalah bobot koneksi dari neuron input I ke neuron output J, delta Wij adalah perubahan pada bobot, eta adalah laju pembelajaran atau learning rate, sebuah konstanta positif yang menentukan seberapa besar perubahan bobot pada setiap iterasi, dan Xi adalah aktivitas atau nilai input dari neuron input I, dan Yj adalah aktivitas atau nilai output dari neuron output J. Selanjutnya contoh dari algoritma Hebb. Di sini kita bisa membuat sebuah skenario. Misalkan kita ingin memperkuat koneksi antara neuron melihat apel, input X, dan neuron mencium bau manis, output Y. Maka bisa kita representasi jika kejadian terjadi melihat apel ataupun mencium manis, maka nilainya sama dengan 1. Jika tidak terjadi, maka nilainya adalah sama dengan 0. Maka parameter atau laju pembelajaran sama dengan 1 untuk kesederhanaan, dan bobot awal ataupun W sama dengan 0. Rumusnya, delta W sama dengan eta ataupun laju pembelajaran dikali X dikali YW baru sama dengan W lama tambah delta W. Kita dapatkan perhitungan pada kejadian yang pertama. Misalkan kita melihat apel, X sama dengan 1, dan mencium bau manis, Y sama dengan 1. Maka inputnya kita dapatkan 1, dan output Y-nya sama dengan 1 juga. Perubahan bobot ataupun delta W sama dengan 1 dikali 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka bobot barunya ataupun W barunya 0 ditambah 1 sama dengan 1. Maka kita hasilkan koneksi menjadi lebih kuat karena kedua neuron aktif bersamaan. Nah, kita misalkan satu kejadian lagi, yaitu kejadian yang kedua, di mana misalkan kita melihat apel, X sama dengan 1, tetapi tidak mencium bau manis, Y sama dengan 0. Maka input yang kita dapatkan sama dengan 1, dan output Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya, perubahan bobot atau delta W-nya sama dengan 1 dikali 1 dikali 0. Hasilnya adalah 0. Dan bobot baru ataupun W baru sama dengan 1 ditambah 0. Hasilnya adalah 1. Maka kita hasilkan koneksi tidak berubah karena neuron output tidak aktif, sesuai prinsip fire together, wire together. Kesimpulannya, bobot koneksi hanya bertambah ketika input dan output aktif secara bersamaan. Secara matematis mencerminkan penguatan hubungan berdasarkan korelasi. Selanjutnya kita beralih ke perseptron. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang sejarah algoritma perseptron ini. Di mana algoritma perseptron ini pertama kali diperkenalkan oleh Frank Rosenberg pada tahun 1958. Perseptron merupakan model jaringan saraf pertama yang bisa belajar dari data.
Algoritma ini juga digunakan untuk supervised learning atau pembelajaran dengan pengawasan. Selanjutnya kegunaan algoritma perseptron, di mana algoritma perseptron ini juga termasuk ke dalam model JST paling sederhana yang dapat digunakan untuk tugas klasifikasi biner atau memisahkan dua kelas. Ini adalah jenis model pembelajaran terawasi atau supervised learning yang berarti dia memerlukan data berlabel untuk belajar, di mana perseptron dirancang untuk menemukan hyperlink yang bisa memisahkan dua kelas dalam ruang fitur. Selanjutnya cara kerja dari algoritma perseptron, di mana dia bekerja dengan cara yang pertama input masuk, contohnya berat dan ukuran buah. Selanjutnya input tersebut dikalikan dengan bobot atau nilai yang bisa diubah-ubah agar hasilnya makin akurat dan hasil perkalian dijumlahkan. Hasil jumlah itu dibandingkan dengan ambang batas atau threshold ataupun bias. Nah, jika hasilnya lebih besar dari threshold ataupun keluarannya 1, misalnya apel, sebaliknya jika lebih kecil kita misalkan keluarannya -1 ataupun 0, misalnya jeruk. Selanjutnya kita beralih ke algoritma backpropagation, di mana algoritma backpropagation ini adalah salah satu terobosan paling penting dalam pengembangan jaringan syaraf tiruan multilayer perseptron dan JST secara umum. Meskipun konsep dasarnya sudah ada sejak tahun 1960-an, misalnya oleh Bryan dan H.O. pada tahun 1969, popularitas dan penggunaannya meledak setelah publikasi makalah oleh David Rumelhart, Jeffrey Hinton, dan Ronald Williams pada tahun 1986 yang menunjukkan bagaimana backpropagation dapat ditetapkan secara efisien untuk melatih jaringan multilapisan. Lalu apa sih kegunaan dari algoritma backpropagation ini? Nah, algoritma backpropagation ini adalah tulang punggung dari banyak aplikasi machine learning atau deep learning saat ini. Secara spesifik, backpropagation digunakan untuk pembelajaran supervised, di mana melatih model pada dataset berlabel untuk tugas-tugas seperti klasifikasi, misalnya mengenali gambar kucing ataupun anjing, dan regresi, misalnya memprediksi harga rumah. Nah, yang kedua yaitu peningkatan akurasi model, di mana dengan iterasi yang cukup, backpropagation secara signifikan dapat meningkatkan akurasi model. Selanjutnya, fleksibilitas, di mana dapat ditetapkan untuk berbagai jenis masalah, menjadikannya alat yang serbaguna. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berkelanjutan, yang memungkinkan model untuk terus belajar dan beradaptasi dengan data baru tanpa memulai dari awal. Selanjutnya, cara kerja dari algoritma backpropagation, di mana algoritma backpropagation bekerja dalam dua phase utama, yaitu forward phase dan backward phase. Proses ini diulang berkali-kali yang disebut epoch. Proses pelatihan jaringan syaraf backpropagation yang pertama yaitu inisialisasi, di mana awalnya bobot dan bias jaringan diatur secara acak dengan nilai kecil, dan learning rate ditentukan untuk mengontrol besarnya penyesuaian bobot. Selanjutnya yaitu forward phase atau propagasi maju, di mana data input diberikan ke jaringan melewati setiap lapisan. Pada setiap neuron, input dikalikan dengan bobot, dijumlahkan, dan dilewatkan melalui fungsi aktivasi untuk menghasilkan output, yang dimana output akhir adalah prediksi model. Selanjutnya kita lakukan perhitungan error ataupun loss calculation. Prediksi model dibandingkan dengan output target yang sebenarnya. Perbedaan diukur menggunakan fungsi kerugian, misalnya MSE, yang menghasilkan nilai error ataupun loss. Selanjutnya yaitu backward pass atau propagasi mundur, di mana error dipropagasi mundur dari lapisan output ke lapisan input menggunakan aturan rantai, di mana gradient atau tingkat perubahan error terhadap bobot dan bias dihitung. Gradient ini menunjukkan seberapa besar setiap bobot dan bias berkontribusi pada error. Dan yang terakhir, pembaruan bobot dan bias, di mana bobot dan bias diperbarui dengan mengurangi nilainya berdasarkan learning rate dikalikan gradient. Tujuannya adalah untuk meminimalkan error. Rumusnya adalah bobot baru sama dengan bobot lama dikurang learning rate ataupun dikali gradient. Langkah-langkah ini diulang berkali-kali hingga mencapai kinerja yang diinginkan. Adapun contoh dari algoritma backpropagation antara lain yaitu yang pertama pengenalan gambar. Contoh paling umum adalah dalam
CNN, di mana untuk mengklasifikasikan gambar, misalnya mengidentifikasi objek, wajah, ataupun tulisan tangan. Contoh nyatanya yaitu terjadi pada sistem pengenalan wajah di smartphone atau fitur pencarian gambar di Google Foto. Yang kedua yaitu pengenalan suara, di mana melatih jaringan saraf untuk mengubah suara menjadi teks. Contoh nyatanya yaitu asisten virtual seperti Siri ataupun Google Assistant. Dan yang ketiga yaitu pemrosesan bahasa alami, yang digunakan dalam model bahasa untuk tugas-tugas seperti terjemahan mesin, analisis sentimen, atau pembuatan teks. Contoh nyatanya yaitu bisa kita lihat pada Google Translate ataupun chatbot customer service. Dan yang keempat yaitu prediksi dan peramalan, di mana bisa memprediksi hasil panen tanaman, peramalan produksi di industri, ataupun memprediksi kelayakan nasabah pinjaman. Di mana contoh nyatanya bisa kita lihat pada perusahaan keuangan menggunakan ANN yang dilatih dengan back propagation untuk memprediksi risiko kredit. Dan yang kelima yaitu robotika, di mana mengajarkan robot untuk melakukan tugas-tugas tertentu seperti navigasi ataupun manipulasi objek. Dan yang terakhir, diagnosis medis, di mana bisa membantu dalam mendiagnosis penyakit berdasarkan data medis pasien. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil dari ketiga algoritma yang sudah kita bahas sebelumnya adalah ketiga algoritma tersebut merepresentasikan evolusi penting dalam pembelajaran jaringan saraf tiruan, di mana algoritma Hebb adalah prinsip dasar paling awal yang menyatakan bahwa koneksi antar neuron menguat jika keduanya aktif secara bersamaan, membentuk fondasi pembelajaran asosiatif. Kemudian pada algoritma perseptron, mengembangkan ide ini menjadi model klasifikasi biner yang mampu menyelesaikan masalah yang dapat dipisahkan secara linier, menyesuaikan bobot berdasarkan kesalahan output. Dan puncaknya berada pada algoritma backpropagation, di mana algoritma ini merevolusi bidang ini dengan memungkinkan pelatihan jaringan saraf multilapisan untuk menangani masalah non-linier yang jauh lebih kompleks melalui propagasi maju input dan propagasi mundur kesalahan untuk menyesuaikan bobot, menjadikannya tulang punggung sebagian besar aplikasi deep learning modern. Demikian pemaparan materi saya tentang algoritma jaringan saraf tiruan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.